Pening kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Halo semuanya, kalian percaya tidak kalau perilaku kita itu ternyata terbentuk dari pengalaman kita terhadap lingkungan dan bukan bawaan lahir? Ternyata ini ada teorinya loh. Teori ini dikemukakan oleh John Brodus Watson atau yang sering dikenal dengan John B. Watson. Penasaran? Sebelum itu kenalan dulu yuk. Halo semuanya, nama saya Agnes Quinaira Anandamon. Teman-teman bisa panggil saya Naira. Saya dari kelas 10F dan sekarang belajar di SMA Kelas 1 Ignatius Loyola Labuan Bajo. Ahmad Muhsin. John Brodus Watson atau yang sering dikenal dengan John B. Watson lahir pada tanggal 9 Januari 1878. Watson lahir di keluarga yang terbilang kurang harmonis. Ayahnya memiliki masalah dengan konsumsi alkohol dan meninggalkan keluarganya pada saat Watson masih berusia 13 tahun. Sementara itu, Ibu Watson memiliki keyakinan yang mendalam terhadap agama yang menyebabkan ia cenderung membesarkan keluarganya dengan pola asuh yang ketat dan seringkali keras. Sehingga, beranjak dewasa, Watson tumbuh menjadi seorang ateis dengan antipati yang mendalam terhadap agama. Pada suatu masa, ibunya pun memutuskan untuk menjual tanah pertanian mereka dan memindahkan keluarganya ke Greenville, South Carolina. Pengalaman itulah yang memainkan peran penting terhadap Watson dalam meningkatkan keterampilan sosialnya dan mengembangkan minatnya terhadap pola perilaku manusia. Watson kemudian masuk ke Universitas Furman pada usianya yang 16 tahun. Setelah lulus 5 tahun kemudian dengan gelar master, ia mulai belajar psikologi di Universitas Chicago dan memperoleh gelar doktor di bidang psikologi pada tahun 1903. Ahmad Muhsin. Watson mulai mengajar psikologi di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908. Pada tahun 1913, ia memberikan kuliah penting di Universitas Columbia dengan judul Psychology as the Behaviorist Visit, yang pada dasarnya membahas mengenai pandangan behavioris. Menurut Watson, psikologi seharusnya menjadi ilmu tentang perilaku yang dapat diamati. Ahmad Muhsin. But not everyone believes that biology is destiny. To prove that environment is more powerful than genetics, Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Dalam eksperimennya yang paling terkenal dan kontroversial, yang sekarang sering dikenal sebagai eksperimen The Little Albert, John Watson dan asisten pasca sarjananya yang bernama Rosalie Rayner mengondisikan seorang anak untuk takut pada tikus putih. Di mana pada awalnya, bayi yang berumur 9 bulan yang bernama Albert ini diperlihatkan tikus putih. Layaknya seorang bayi, ia tidak merasa takut sama sekali. Kemudian, mereka memberikan lagi tikus putih kepada Albert. Namun kali ini, setiap kali Albert mendekati tikus, Watson akan mulai membuat suara berdenting keras dan menakutkan. Nah, hal inilah yang membuat Albert mulai mengasosiasikan tikus putih dengan suara tersebut dan merasa takut pada tikus. Melalui eksperimen ini, mereka mampu menunjukkan bahwa ketakutan dapat digeneralisasikan ke objek berbulu putih selain tikus putih.
Etika percobaan ini sering dikritik hingga saat ini, terutama karena ketakutan anak tersebut tidak pernah dapat dihilangkan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu yang sudah lama ada tentang apa yang terjadi pada anak laki-laki kecil yang menjadi pusat eksperimen Watson yang kontroversial ini. Mempertanyakan tentang apa yang terjadi pada anak itu telah membuat banyak orang penasaran selama beberapa dekade. Apakah ada pria dewasa di luar sana yang memiliki rasa takut yang tidak dapat dijelaskan terhadap tikus putih dan benda-benda serupa? Sekelompok peneliti mengusulkan bahwa Little Albert adalah seorang anak laki-laki bernama Douglas Merritt. Sayangnya, para peneliti menemukan bahwa anak tersebut meninggal pada usianya yang masih 6 tahun karena hidrocephalus, atau suatu kondisi medis di mana cairan menumpuk di dalam tengkorak. Menurut para peneliti, Merritt menderita gangguan neurologis pada saat percobaan The Little Albert, yang menunjukkan bahwa Watson mungkin secara sadar salah menggambarkan anak laki-laki tersebut sebagai seorang anak yang sehat dan normal. Jika benar, klaim tersebut berarti Watson telah melakukan penipuan ilmiah. Namun pada 2014, peneliti menemukan bahwa anak lain, Albert Berger, lebih cocok dengan karakteristik Little Albert dibandingkan Merritt. Walaupun para peneliti berpendapat bahwa Watson kemungkinan tidak memalsukan penelitiannya, itu tidak berarti karyanya tidak memiliki masalah. Watson memiliki kecenderungan yang mengkhawatirkan untuk mengubah rincian percobaan Little Albert dalam berbagai catatannya. Dan dia serta Rainer mungkin telah sangat membesar-besarkan efektivitas prosedur pengkondisian mereka. Tulis salah satu penulis yang melakukan studi terhadap eksperimen The Little Albert. Ahmad Muhsin. Apakah benar Albert terus takut pada hewan dan benda berbulu seperti diperkirakan Watson dan Rainer? Penulis studi pada tahun 2014 terkejut pada saat mengetahui bahwa Albert memang memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap anjing dan hewan di masa dewasanya. Meskipun tidak jelas apakah rasa tidak suka ini terkait langsung dengan eksperimen Watson, penulis dari studi tersebut menyarankan bahwa hal itu mungkin memang terjadi. Namun mengesampingkan pertanyaan-pertanyaan dari para peneliti, dari eksperimen Watson ini membuktikan bahwa semua orang bisa dibentuk menjadi siapa saja tergantung pada lingkungan dan pengalaman yang mereka dapatkan. Salah satu kutipan Watson yang paling terkenal adalah contoh bagus dari keseluruhan filosofi perilakunya. Berikan saya selusin bayi yang sehat, bertubuh bagus, dan dunia yang dapat saya tentukan sendiri untuk membesarkan mereka. Dan saya akan menjamin untuk mengambil siapa saja secara acak dan melatihnya untuk menjadi spesialis apapun yang mungkin saya pilih, seperti dokter, pengacara, seniman, kepala pedagang, dan ya, bahkan pengemis dan pencuri, terlepas dari bakat, kegemaran, kecenderungan, kemampuan, panggilan, dan ras leluhurnya. Jelas Watson pada bukunya yang membahas mengenai behaviorism yang terbit pada tahun 1925. Ahmad Muhsin. Mengenai kehidupan Watson pasca eksperimen The Little Albert, ia tetap di Universitas Johns Hopkins hingga tahun 1920. Namun, ia ketahuan berselingkuh dengan Rainer dan menceraikan istri pertamanya, kemudian diminta oleh universitas untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Watson dan Rainer kemudian menikah dan membesarkan 2 putra bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip perilaku yang dipopulerkan oleh Watson. Mereka tetap bersama sampai Watson meninggal pada tahun 1935. Setelah meninggalkan jabatan akademisnya, Watson mulai bekerja di sebuah biro iklan. Karyanya di bidang ini mempengaruhi penggunaan prinsip-prinsip psikologi dalam periklanan dan pemasaran. Ia terus bekerja di bidang periklanan hingga pensiun pada tahun 1945. Putri Watson dari pernikahan pertamanya yang bernama Mary Eccles Watson dan kedua putranya dari Rainer yang bernama William Rainer Watson dan James Brodus Watson semuanya mencoba bunuh diri.
Bahkan, William meninggal karena bunuh diri pada tahun 1954. Menjelang akhir hayatnya, hubungan Watson yang sudah buruk dengan anak-anaknya ini makin memburuk. Ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan hidup menyendiri di sebuah peternakan di Connecticut. Sesaat sebelum meninggal pada tanggal 25 September 1958, ia membakar banyak dokumen dan surat pribadinya yang tidak ia terbitkan. أحمد محسن. Watson menjadi pelopor behaviorisme yang kemudian mendominasi psikologi. Karyanya mengubah bidang psikologi dengan menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan proses ilmiah. Ini adalah beberapa kontribusi utama Watson terhadap dunia psikologi. 1. Behaviorisme sebagai pendiri aliran pemikiran yang dominan. 2. Dengan dilakukannya percobaan Little Albert, Watson menunjukkan bahwa respons emosional dapat dikondisikan, dan ini juga mendukung gagasannya bahwa perilaku dapat dipelajari. 3. Meletakkan dasar untuk penelitian di masa depan tentang behaviorisme dan berkontribusi pada perkembangan pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. 4. Membentuk praktik pengasuhan anak dengan menekankan bagaimana perilaku dapat dimodifikasi melalui pengaruh lingkungan. Yang terakhir, atau yang kelima, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip psikologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang seperti periklanan dan pemasaran. Meskipun behaviorisme mulai kehilangan pengaruhnya setelah tahun 1950, banyak konsep dan prinsip yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Pengondisian dan modifikasi perilaku masih banyak digunakan dalam terapi dan pelatihan perilaku untuk membantu klien mengubah perilaku bermasalah dan mengembangkan keterampilan yang baru. Pengaruh Watson pada dunia psikologi tidak perlu lagi diragukan. Pengenalan behaviorisme pada awal abad ke-20 membantu menyiapkan panggung bagi pertumbuhan bidang tersebut, serta pengembangan aliran pemikiran yang bersaing seperti psikologi humanistik dan psikologi kognitif. Behaviorisme tidak lagi menjadi kekuatan dominan seperti dulu, tetapi prinsip-prinsip yang muncul dari pendekatan ini terus memainkan peran besar dalam bidang-bidang seperti terapi, pendidikan, dan pengasuhan anak. Strategi seperti terapi perilaku kognitif atau yang disingkat CBT, modifikasi perilaku terapi paparan, analisis perilaku terapan atau ABA, ekonomi token, dan teknik manajemen kelas seperti pujian dan waktu. Nah teman-teman, sudah tahu kan siapa itu John B. Watson dan teorinya? John B. Watson mengajarkan kita bahwa perilaku bisa dipelajari dan diubah. Meskipun tidak semua idenya masih digunakan, banyak konsep behaviorisme yang masih relevan hingga sekarang. Jadi menurut kalian, setuju nggak kalau misalnya perilaku kita itu dapat dikondisikan melalui pengalaman terhadap lingkungan? Kalau iya, komen di bawah ya. Jangan lupa nonton video teman-teman saya yang lain. Sampai jumpa, terima kasih. Wow.